Halo Mbak Nadia, sorry kita a bit delay, kurang lebih 1 menit. Hai, Mbak Nadia, aku belum Sorry. bisa dengar Oh suara ya, Mbak Nadia. halo. Hai, hai, oke, sudah kelar. Sorry ya Mbak, barusan nutup yang Twitter, jadi agak telat sedikit. Iya, nggak apa-apa. Oke. Mbak Nadia mau share sendiri atau kami bantu share slide-nya? Boleh dibantu share kali ya? Oke, baik, oke, kan kami bantu share. Oke, thank you for joining. Bersama kita ada Mbak Nadia, perwakilan dari Wittenberg. Mbak Nadia, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Halo, good afternoon, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Deandra. Saya adalah representatif dari Wittenberg University of Applied Sciences di Belanda. Kita adalah School of Business and Management. Nah, sekarang boleh di next. Aku akan share. Oh ya, kebetulan aku juga adalah alumni dari Wittenberg. Jadi kalau mau tanya-tanya nanti langsung bisa berdasarkan pengalaman aku juga. Oke, ini adalah yang pertama fact dari Wittenberg kampus kita sendiri, yaitu kita sudah memiliki over 30 years of experience. Kita juga udah punya 1.000 students. Kita international institution, which mean students kita dari berbagai mancanegara, terus staff kita juga internasional. Jadi memang semua environment di kampus itu memang pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Belanda. Jadi jangan ragu kalau mau belajar di Belanda tapi belum bisa bahasa Belanda, tenang aja karena semua di kampus itu di delivery dalam bahasa Inggris. Kita memang fokus di Business and Management Programs ya untuk program bachelor dan master kita. Kita juga menganut personal approach to learning, which mean di kampus itu memang gap antara student sama lecturer itu nggak terlalu jauh, jadi kita sharing session di kelas itu bisa lebih efektif dan efisien. Kita juga adalah research environment di kampus. Oke, boleh di next. Slide-nya boleh di next. Oke. Ya, bisa dilihat dari sini kita memang sangat diverse banget di kampus. Ada over 100 nationalities yang belajar di kampus kami. Bisa dilihat dari mana aja sih student-student di kampus kita. Boleh di next. Oke, kampus kita memang sudah terekognisasi dengan double accredited business school ya. Kita ada NBAO, kita juga FIDAA, itu adalah Netherlands dan Swiss German akreditasi, lembaga akreditasi. Kita juga adalah salah satu member dari AHCSB, yaitu adalah lembaga akreditasi business school tertua di Amerika ya. Jadi memang dan kita sedang melakukan successfully undergoing accreditation. Boleh di next. Nah, yang unik dari kampus kita adalah kita menganut unit block system, yaitu kita instead of belajar dalam satu semester, kita belajar dalam sistem blocks. Jadi sekitar 3 bulan ya, satu blok nanti ganti lagi pelajaran dalam satu blok. Nah, oleh karena itu kampus kita tuh lebih fleksibel dalam jadwal intake atau enrollment dates kita. Jadi kita tuh nggak punya application deadlines. Jadi kita bisa student itu bisa enrollment di bulan-bulan di 6 kali dalam 1 tahun. Nah, bisa di-note juga bahwa kita application dan visa proses kita itu takes up to 8 weeks. Ya, silakan di next. Nah, ini adalah study location kita. Kita memiliki 2 main campus. Yang pertama, yang main campus kita ada di Apeldoorn. Itu adalah sebuah kota di tengah in the center of the Netherlands. Jadi kemana-mana dekat. Itu hanya 1 jam dari Amsterdam. Kotanya tuh sangat strategis ya, tapi juga nggak yang ramai. Jadi memang perfect banget nih buat mahasiswa buat fokus belajar. Tapi tempatnya sangat strategis kalau kita mau ke tempat-tempat kota-kota yang lebih besar gitu seperti Amsterdam. Nah, kita selain di 2 main kampus ini, kita juga punya study location lain yaitu di Munich dan di Vienna. Oke, boleh di skip, boleh di next. Nah, ini yang pertama adalah main kampus kita di Apeldoorn. Itu hanya 1 jam dari Amsterdam naik kereta, which is dekat, relatively dekat. Kita juga memiliki 2 building di city center di Apeldoorn.
lokasinya sangat strategis, kemana-mana deket, jalan kaki bisa, naik sepeda juga bisa, karena memang di Belanda sendiri kotanya itu sangat bike friendly ya, maksudnya banyak jalur-jalur sepeda, jadi juga kotanya green, safe, terus juga bersih. Nah, dan Apeldoorn itu kayak aku bilang tadi ada di center of the Netherlands. Jadi memang strategis tempatnya. Boleh di next. Nah, ini adalah nuansa di kampus kita di Apeldoorn. Jadi kelasnya seperti ini kurang lebih. Dosen itu memang sangat tepat sama kita. Jadi kita memang tidak memiliki ruangan kelas yang besar yang isinya ratusan orang sehingga dosen sama mahasiswa tuh jauh gitu. Nah, kita tuh memang lebih personal approach learning gitu. Jadi diskusi sama student sama mahasiswa tuh bisa lebih nyaman dan lebih enak. Boleh di next. Nah, ini adalah City of Apeldoorn. Kotanya tidak terlalu besar, tapi menyenangkan untuk tinggal, especially buat mahasiswa ya, jadi bisa lebih fokus belajar. Tapi kayak yang tadi aku bilang, Apeldoorn itu memang di center of Netherlands, jadi kemana-mana dekat, mau jalan-jalan juga dekat. Tapi kota Apeldoorn-nya sendiri itu juga nyaman buat ditinggalin. Nah, ini cantik banget kotanya, ada gedung-gedung yang khas desain Belanda, terus juga banyak hijau-hijau, taman luas, ada mudah dijangkau di mana-mana. Boleh di next. Nah, ini adalah kampus Amsterdam kita. Nah, berbeda dari di Apeldoorn tadi, lokasi kampus di Amsterdam kita itu memang di business districtnya Amsterdam, di Amsterdam Zuid. Jadi mungkin lebih ramai ya dari di Apeldoorn, tapi memang kemana-mana deket juga. Terus, nah untuk di kampus Amsterdam ini kita memang memiliki program yang berbeda dari yang di Apeldoorn. Program-programnya bisa dilihat di sini. Ada Bachelor, Entrepreneur and Business Administration, dan juga ada MBA programs, yaitu specialization-nya di Finance, Data Analytics, Digital Transformation, International Management, dan juga Entrepreneurship and Innovation. Ya, oke. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini foto-foto di Amsterdam kampus kita. Boleh di. Nah, ini adalah foto-foto khas Amsterdam ya. Mungkin tadi dari presentasi sebelumnya juga mungkin udah banyak ada foto-foto di Belanda ya, terkenal dengan kanalnya, terkenal dengan gedung-gedung yang khas-khas nuansa Belanda, dan juga banyak sepeda di Amsterdam dan juga in general di Belanda. Nah, salah satu keunggulan dari kampus kita itu memang untuk di kampus yang kita di Apeldoorn itu kita guaranteed study of accommodation. Jadi memang asrama itu sudah ditanggung oleh kampus, sudah include di fee package for international student. Nanti akan aku bahas di next slide selanjutnya. Jadi memang orang tua nggak usah khawatir, lalu nanti anakku di sana, tinggal di mana ya, belum dapat tempat gitu. Nah, jangan khawatir, untuk tahun pertama Wittenberg menjamin untuk tempat tinggal. Gitu. Jadi nanti ketika untuk tahun selanjutnya, apabila mahasiswanya sudah, aku lebih tahu nih, ternyata tempat tinggal di sini lebih enak atau tempat di sini lebih murah. Nah, itu bisa pindah nanti setelah 1 tahun. Boleh next. Nah, ini adalah undergraduate program kita. Ada 4 area ya. Yang IBA itu lebih ke business management and administration. Kalau HBA itu lebih ke perhotelan dan juga tourism area. Kalau MCI itu lebih ke kamu yang interest sama marketing and communication dan juga social media. Kalau EBA itu cocok buat kamu yang tertarik banget sama dunia entrepreneurship.
Nah, untuk program bachelor kita ada 3-year fast track. Jadi memang kalau kamu untuk students nih dengan kalau academic performance kamu bagus, kamu bisa selesai dalam waktu 3 tahun aja. Nah, untuk bachelor program juga itu nanti ada mandatory internship programs, terus juga nanti ada courses untuk new language, dan juga akan ada study coach tutor yang akan mendampingi kamu untuk memilih jurusan, atau misalnya kamu ada kesulitan apa dalam memilih course, nanti kita dibimbing. Untuk entry requirement-nya itu ijazah SMA, dan juga IELTS 6,0. Oke, boleh next. Nah, ini adalah untuk kampus kita memiliki program master itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah MBM atau MSc, Master of Business Management. Yang kedua adalah MBA. Apa sih Kak bedanya? Gitu kan. Nah, untuk yang pertamanya aku jelasin dulu yang Master of Business Management. Nah, Master of Business Management ini memang bisa dilihat ya di sini adalah specialization-nya. Dia durasi studinya itu 18 bulan atau sekitar 1,5 tahun, dan juga biasanya setelah mengumpulkan tesis itu akan ada jeda waktu sampai pengumuman tesis. Biasanya itu mahasiswa prefer untuk mengambil internship program. Jadi internship untuk program master itu tidak mandatory, tapi optional, boleh. Nah, untuk entry requirement-nya, untuk Master of Business Management emang didesain untuk para mahasiswa yang baru fresh graduates nih, belum punya pengalaman kerja, tapi mau lanjut master. Nah, ini adalah program yang cocok untuk Master of Business Management, karena entry requirement-nya kita hanya perlu ijazah ijazah bachelor degree di business domain, ya, economics, business management, etc. ya, dan juga IELTS 6,5. Nah, untuk perspektif student yang belum punya bachelor degree tapi in non-business domains, atau IELTS-nya belum mencapai 6,5 tapi di atas 6.0, itu bisa mengikuti pre-master dulu selama 6 bulan. Nah, itu nanti syarat ketentuannya akan boleh tanya-tanya lebih detail lagi nanti. Oke, next next adalah Master of Business Administration. Apa sih bedanya sama MSc tadi? Sama program studinya 16 bulan, internship juga optional. Yang berbeda adalah MBA adalah ditunjukkan kepada para prospective student yang sudah memiliki 3 years of work experience. Jadi memang harus punya background work experience dulu untuk ambil program MBA. Karena memang untuk di MBA itu kita didesain kelasnya untuk lebih diskusi tentang practical in work environment yang sudah profesional. Jadi ini adalah spesialisasinya. Ada yang di Apeldoorn Campus dan juga yang ada di Amsterdam Campus. Mainly memang semuanya kita di bidang business management. Ada yang spesialisasi mengarah ke perhotelan, ada juga yang sport business management, ada juga yang ke finance and international management juga. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah some of the faculty members. Memang bisa dilihat ya, people in our campus is so diverse dari berbagai macam negara. Jadi memang kesempatan great opportunities to mendapat exposure international itu sangat valuable banget di kampus kita. Boleh di next. Nah, kampus kita memang
menganut practical approach, yaitu fokus on employability. Kita punya programs yang up to date with the market developments. Kita juga practical approach to learning, meaning kita juga sering mengadakan kerjasama dengan perusahaan untuk guidance for bachelor students untuk internships. Terus juga kita nanti ada project weeks. Jadi memang kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk melatih student kita untuk gimana sih in real life company gitu, untuk bisa mengaplikasikan teori-teori yang kita pelajarkan di kampus. Boleh di next. Nah, tadi yang udah aku bahas itu kita juga ada guest lecturer, terus kita juga ada project weeks yang kita kerja sama-sama company, bisa kita company visits, bisa juga company-nya yang datang ke kampus kita untuk presentasi, dan biasanya students diberikan seperti business case yang harus di solve within a group projects gitu, untuk develop presentation skills-nya juga, untuk problem solving-nya juga. Boleh next? Nah, untuk program bachelor kita juga sudah ada include personal development courses ya, bisa dilihat di sini kursesnya. Jadi memang juga untuk develop personal skills kita juga. Ada business presentation skills, team building, managing diversity, negotiation, yang penting banget buat di dunia kerja nanti. Oke, bisa di next. Ya, ini seperti yang tadi aku sudah bahas, ini tentang in-company training dan juga internship. Kita ada internship dan juga ada in-company training. Bedanya apa sih? In-company training itu khusus untuk program bachelor specialization in entrepreneurship and business administration, dan juga hospitality business administration. Itu kita ada in-company training. Jadi mahasiswa within this in-company training, within this training itu mereka akan di-assign di different divisi. Jadi mereka akan diputar untuk mereka bisa experience job description di divisi yang berbeda. Jadi mereka mendapatkan insights yang lebih global tentang suatu company di divisi yang berbeda-beda. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah admission procedure kita. Jadi ketika prospective students ingin mendaftar, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan, disiapkan untuk mendaftar. Ada application form, ada CV, ada motivation letter, ada IELTS atau TOEFL, academic transcripts and certificates. In this case, kalau bachelor itu ijazah SMA, kalau untuk master itu ijazah S1 ya. Nah, juga untuk master, khusus master, kita minta recommendation letters, dan juga kita juga minta scan of passport of information page, jadi scan of passport. Nah, semua dokumen ini nggak perlu dikirim via pos, hanya perlu di-scan, dikirim lewat email, atau bisa juga disubmit lewat website-nya Wittenberg. Nah, setelah nanti disubmit, admission officer kita akan menseleksi, dan juga kalau misalnya secara dokumen sudah oke, nanti student akan di-invite untuk interview. Nah, within 2 or 3 weeks, students akan receive study agreement and offer letter, dan juga how to accept the offer gitu. Nah, kalau sudah accept and receive the invoice, terus juga untuk memenuhi
payment. Nah, setelah sudah selesai semua, barulah nanti akan di-arrange student visa. Nah, enaknya dari belajar ke Belanda itu adalah student visanya akan diurus oleh kampus. Nah, jadi Wittenberg yang akan apply dan urus student visa kamu. Nah, student nanti hanya akan collect visa kalau sudah selesai di Dutch Embassy terdekat. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah tuition fee kita untuk bachelor programs. Yang di atas ini adalah untuk pre-bachelor preparation program. Ini pre-bachelor adalah untuk kamu yang sudah memenuhi academic requirements, tapi IELTS-nya masih kurang, 5, minimal 5. Nah, kalau IELTS kamu masih 5, kamu bisa ikut pre-bachelor preparation program. Nah, untuk undergrad programs-nya, tuition fee-nya sebagai berikut, bisa dibaca. Nanti untuk detail lebih lanjut, kalau misalnya, aduh Kak tadi kecepatan kayaknya, atau ada yang tadi belum, ada yang masih kurang jelas, nanti bisa langsung ke chat, di chat box di virtual booth kita, atau bisa langsung juga nanti kontak ke admission officer-nya Wittenberg, gitu nanti ada di terakhir. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk program master kita, tuition fee untuk program master kita. Sama, kita juga ada preparation program, pre-master kita sebutnya, untuk students yang sudah memenuhi academic requirement, tapi IELTS-nya belum mencapai 6,5, IELTS-nya masih 6, atau juga untuk yang mendaftarkan program MSI, tapi background-nya bukan bisnis area. Jadi bisa ikut program pre-master dulu. Nah, ini adalah tuition fee MBA dan juga MSc. Oke, bisa langsung next ya. Nah, ini yang tadi aku sebut package fee for international students. Jadi untuk international students, kita akan dikenakan biaya yang namanya package fee, jadi satu paket untuk dibayar di awal. Nah, apa aja sih isinya tuh package fee ini? Yang pertama bisa dilihat di sini ya, yang atas adalah untuk bachelor, yang bawah untuk master. Jadi package fee ini udah include tuition fee untuk 1 tahun kalau untuk bachelor, kalau untuk master itu untuk first term payment-nya. Nah, dan juga sudah include housing di Apeldoorn, juga udah include student health insurance selama 1 tahun, termasuk visa application and administration, dan juga sudah termasuk student research and book rental. Kurang lebih begitu, mungkin detailnya bisa dibaca, atau kalau masih ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan. Semoga sudah jelas ya, di sini sudah lumayan detail. Mungkin ini ada salah yang pertama ini maksudnya adalah student research study museum library and book rental for bachelor, yang di bawah untuk master. Oke, boleh next. Nah, ini sama, cuma bedanya ini untuk yang Amsterdam kampus. Tadi as I mentioned before, kalau yang di Apeldoorn itu kita sudah punya dormitory dan tempat tinggal untuk students pada tahun pertama. Tapi untuk yang di Amsterdam kampus kita tidak include housing. Jadi mahasiswa di-encourage untuk mencari sendiri. Tapi apabila mahasiswa memiliki kesulitan atau aduh susah belum dapat
housing. Nah, nanti kita bisa bantu arrange, kita kasih rekomendasi tempat tinggal dari kampus. Yang atas adalah untuk bachelor, yang bawah untuk master, sama. Ini di Amsterdam kampus. Jadi sama ya sebenarnya kayak yang tadi, tapi dikurangin dengan housing cost. Boleh di next? Nah, ini banyak yang sering ditanyakan. Kak, ada nggak sih Wittenberg punya scholarships? Good news-nya kita punya beberapa scholarships. Ada Holland Scholarship, ada OTS, yang kerjasama dengan Navigneso juga. Ada Wittenberg MBS Scholarship, ada Tech Women MBS Scholarship, dan Wittenberg Funds. Bisa dilihat ini ada scholarship ini untuk program master, ada yang untuk program bachelor, ada yang juga untuk master dan bachelor. Nah, untuk saat ini semua program scholarship yang kita punya adalah tipenya partial scholarship. Jadi ini hanya adalah reduction atau discount atau pengurangan dari total biaya yang dibebankan kepada student. Bisa dilihat di sini ya, contohnya Holland Scholarship itu adalah senilai 5.000 euro, untuk OTS sebesar 7.500 euro. Nah, kebetulan nih dulu saya juga apply untuk scholarship, yaitu OTS scholarship, namanya Orange Tulip Scholarship, itu dari Navigneso, dan alhamdulillah saya juga berkesempatan dapat scholarship dari Navigneso ini. Jadi kalau kamu memenuhi persyaratan dari scholarship ini, boleh coba apply, dan siapa tahu bisa dapat salah satu scholarship ini. Oke, bisa di next. Apa sih harus sekolah di Belanda? Oke, ini nomor satu, aku juga setuju bahwa banyak sekali English program, walaupun ada bahasa Belanda, tapi orang Belanda itu 95% itu speak English. Jadi buat aku dulu pertama kali datang ke Belanda tuh nggak bisa bahasa Belanda sama sekali, tapi alhamdulillahnya survive karena banyak orang bisa bahasa Inggris. Good value for money, tuition fee, and cost living-nya relatively lower than English speaking countries, itu definitely benar banget sih, karena ya dan juga living cost-nya lebih affordable sih yang jelas. Nah, terus big international communities, of course, terus juga great place to live, ini aku setuju banget karena Belanda itu negara yang maju, aman, terus juga fasilitas umum itu sudah sangat baik, ada udaranya bersih, tempat berjalan kaki juga baik, terus juga, nah yang paling penting adalah karena kita punya sejarah yang baik, sejarah dengan Belanda. Jadi memang di Belanda itu banyak orang Indonesia dan juga banyak familiar dengan makanan-makanan khas Indonesia. Jadi ketika kita homesick, pengen makan tempe gitu, ada gitu. Jadi banyak toko Asia yang menjual bumbu-bumbu atau makanan khas Indonesia. Jadi insya Allah aman. Nah, nomor 5, central location on the map. Nah, jadi the perks of living in Europe, in Schengen area, kita dengan visa Schengen kita bisa travel ke negara-negara yang termasuk Schengen ya. Jadi kita bisa travel ke France, Belgium, Germany, dan lain-lain. Excellent career opportunities dan juga internationally recognized degrees. Oke, boleh next. Nah, ini practical information bisa dibaca, ada living expenses, ada working while studying, ada working after graduation. Nah, kalau living expenses ini aku nggak bisa patok berapa ya, tapi di sini disebutkan 800 sampai 1.100
per month for living expenses. Ini sudah termasuk accommodation dan ini range-nya itu tergantung lifestyle kita. Apakah kita masak sendiri, apakah kita jajan terus, nah itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kamu makin hemat, makin masak sendiri, banyak makan sendiri, nggak banyak belanja, nah pasti living cost-nya juga berkurang. Working while studying. Nah, di sini ditulis kalau students dengan visa student hanya bisa maksimal hour per week. Tapi kalau kita memang agak susah sih karena kalau di Wittenberg itu sendiri tidak suggest untuk working while studying karena juga selain satu nggak fokus tapi nomor dua juga 16 hours a week itu nggak bisa mengcover living cost kamu gitu. Nah nomor 3 working after graduation. Nah enaknya setelah sekolah di Belanda setelah graduation kita Dutch government offer kita namanya orientation year for graduate seeking employment atau disebut Zoekjaar visa. Jadi kita setelah lulus dalam 1 tahun kita dengan visa tersebut kita bisa mendaftar kerja di Belanda. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah Swift. Swift adalah organisasi student yang seru untuk berkumpul bersama teman-teman. Ya lebih casual lah, banyak perkumpulan, banyak activity yang seru sesama mahasiswa di Wittenberg. Boleh di next. Nah, ini udah mencapai penghujung presentasi. Ini adalah kontak yang bisa dihubungi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, atau bisa juga dalam during this event, virtual event masih ada besok, bisa langsung chat ke booth-nya Wittenberg, ada aku, nanti bisa bantu jawab kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut gitu. Next, mungkin sekian dari presentasi Wittenberg University of Applied Sciences. Aku masih nunggu di booth. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, boleh tanya-tanya. Misalnya nanti mau ngobrol yang lebih enak, bisa video call juga boleh di chat box. Terima kasih. Thank you, Mbak Nadia. Apakah ada yang masih mau bertanya? Teman-teman yang di sini? Oke. Oh, udah ada pertanyaan teman Nadia. Silakan, Mbak. Oke, untuk internship, apakah otomatis dicarikan universitas atau dicarikan sendiri? Sebenarnya itu lebih ke inisiatif mahasiswanya sendiri untuk mencari sendiri ya company-company di Belanda yang meng-offer internship. Tapi kalau misalnya butuh bantuan, aduh aku nggak tahu nih harus kemana, pasti pihak kampus more than happy to help to cari apakah ada lowongan-lowongan internship yang available. Semoga terjawab ya. Sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang sudah hadir di sini? Oke, kalau nggak ada, nanti kita bisa tutup presentasi dari Mbak Nadia. Seperti Mbak Nadia bilang, kita sampai besok masih ada virtual booth dari Wittenberg. Jadi feel free, mau anytime, any question, bisa drop di virtual booth-nya Wittenberg. Oke, stay safe semua. Thank you, Kak Nadia, udah sharing-sharing hari ini. Thank you ya. See you semua. Iya, sama.